Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Dan saya Sonia Hanita Putri, kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, kita akan menganalisis suatu laporan keuangan dari salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan PT Telkom. Sebelum kita masuk ke pembahasan, akan lebih baik kalau kita mengetahui bagaimana sih background PT Telkom ini. Let's check it out! PT Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange atau NYSE di kode TLK. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan. Beberapa contoh anak perusahaannya adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, dan PT Multimedia Nusantara atau Telkommetra. Direktur utama Telkom saat ini adalah Ririk Adriansah. Ia yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST 2018 pada 24 Mei 2019. PT Telkom memiliki tujuan visi dan misi. Tujuannya yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, visinya ada juga nih, yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Ada juga misinya, yaitu yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga itu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Sejarah PT Telkom ini bermula pada pendirian badan usaha swasta penyediaan layanan pos and telegraf pada tahun 1882. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi PN Telekomunikasi. Kerjasama operasi atau KSO mulai diimplementasikan pada 1 Januari 1996 di wilayah Divisi Regional 1 Sumatera dengan mitra PT Pramindo Ikat Nusantara atau Pramindo. Divisi Regional 3 Jawa Barat dan Banten dengan mitra PT Arya West International atau Arya West. Divisi Regional 4 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia atau MGTI. Divisi Regional 6 Kalimantan dengan mitra PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Daya Mitra, dan Divisi Regional 7 Kawasan Timur Indonesia dengan mitra PT Bukaka Singtel. 1995, penawaran umum perdana saham Telkom atau Initial Public Offering dilakukan pada tanggal 14 November 1995.
Sejak itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan atau public offering without listing di Tokyo Stock Exchange. Tahun 2001, Telkom membeli saham Telkomsel sebanyak 35% dari PT Indosat sebagai restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia. Pada tanggal 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan New Telkom atau Telkom baru yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan sejak 1 Juli 1995. PT Telkom telah menghapus struktur wilayah usaha telekomunikasi atau WTTEL dan secara de facto meresmikan mulainya era divisi network. Badan usaha utama dikelola oleh 7 divisi regional. Yang pertama kita bahas adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas perusahaan dalam waktu tertentu yang berfungsi untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Ini adalah data dari laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini terdapat 2020 dan 2019, tapi untuk saat ini kita akan membahas 2020-nya saja. Dapat kita lihat jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya balance ya. Semuanya dinyatakan dalam miliar rupiah. Jadi totalnya 246 triliun 943 miliar rupiah. Pada akun sebelah kiri terdapat aset lancar maupun aset tidak lancar. Pada aset lancar terdapat satu akun yaitu kas dan setara kas sebesar 20 triliun 589 miliar. Dan ada juga aset keuangan lancar lainnya sebesar 1 triliun 303 miliar rupiah. Terdapat juga piutang usaha. Piutang usaha ini ada dua, ada yang berelasi dan ada yang pihak ketiga. Untuk yang pihak berelasi kita jelasin detail sedikit. Yang pertama ada BUMN dengan total 1 triliun 564 miliar rupiah. Indonesia sebesar 504 miliar, Indosat 225 miliar, dan lain-lainnya 407 miliar dengan jumlah total 2 triliun 700 miliar. Dan dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebesar 1 triliun 56 miliar dan dapatlah jumlah bersih 1 triliun 644 miliar. Pada pihak ketiga terdapat pelanggan individual dan bisnis sebesar 15 triliun 95 miliar dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional luar negeri sebesar 1 triliun 904 miliar. Jumlahnya 16 triliun 999 miliar dan dikurangi juga dengan kerugian kredit ekspektasian sebesar 7 triliun 304 miliar sehingga jumlah bersihnya mendapat 9 triliun 695 miliar rupiah. Selain akun yang tadi, terdapat juga akun-akun lainnya. Salah satunya seperti persediaan. Persediaan di sini totalnya 983 miliar dengan beberapa rinciannya seperti yang pertama, komponen sebesar 560 miliar, kartu SIM dan voucher prabayar sebesar 265 miliar, lain-lain 226 miliar. Jumlah aset lancar semuanya yaitu 46 triliun 503 miliar rupiah dan jumlah aset tidak lancar sebesar 200 triliun 440 miliar rupiah sehingga mendapatkan total aset sebanyak 246 triliun 943 miliar rupiah. Selanjutnya kita pindah ke sisi sebelah kanan yaitu liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas juga terdapat dua jenis yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek terdapat akun utang usaha, liabilitas kontrak, utang lain-lain, utang pajak, beban yang masih harus dibayar dan yang lainnya.
hingga semuanya mendapatkan jumlah dari liabilitas sebesar 126 triliun 54 miliar rupiah. Selain liabilitas, terdapat juga ekuitas dengan modal saham sebesar 4 triliun 953 miliar dan mendapatkan jumlah liabilitas dan ekuitas yang balance dengan jumlah aset yang dia punya, yaitu sebesar 246 triliun 943 miliar rupiah. Dari laporan posisi keuangan, kita dapat mengukur rasio lancar, quick ratio, dan rasio debt to equity. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar ini berfungsi untuk menghitung kemampuan perusahaan bertahan dalam 1 tahun, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya jangka pendek. Rumus dari rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, yaitu 46 triliun 503 rupiah dibagi dengan 69 triliun 93 miliar rupiah, sehingga mendapatkan hasil 0,67. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban suatu perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Di sini kita akan menghitung laporan laba rugi dari PT Telkom. Pertama, kita akan memasukkan pendapatan dari PT Telkom senilai 136 triliun 462 miliar yang dikurangi dengan biaya dan beban dan akan mendapatkan laba usaha senilai 43 triliun 505 miliar. Lalu, kita akan mengurangi dengan rugi bersih, rugi penurunan, biaya pendanaan yang akan mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan, yaitu 38 triliun 775 miliar. Dan selanjutnya kita akan mengurangi dengan pajak ini, dilanjutkan dengan menambahkan pajak tangguhan yang akan mendapatkan laba tahunan berjalan senilai 29 triliun 563 miliar. Dan akan kita kurangi dengan rugi aktuaria serta rugi konferensif yang akan mendapatkan jumlah laba konferensif tahun berjalan dengan total 25 triliun 986 miliar. Nah, untuk laba bersih, di sini kita akan melakukan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan nilai 20 triliun 804 miliar. Inilah laba bersih dari PT Telkom. Pada laba yang paling dasar kita akan membandingkan ROE, yaitu Return on Equity. ROE berfungsi untuk menghitung seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari total modal. Cara menghitungnya yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Laba bersihnya senilai 17 triliun 595 miliar dibagi dengan 120 triliun 889 miliar dikali dengan 100%, sama dengan 0,15% dikali 100% mendapatkan hasil 14,55%. Lalu kita akan menghitung ROA, Return on Asset. Berfungsi untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Cara perhitungannya itu laba bersih dibagi dengan total aset. Laba bersihnya senilai 17 triliun 595 miliar dibagi dengan 246 triliun 943 miliar yang mendapatkan hasil 0,07 dikali dengan 100% sama dengan 7%. Dari hasil return on asset dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba bersih itu semakin tinggi dibanding aktiva perusahaan yang digunakan.
Selanjutnya, laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas ini adalah laporan yang bertujuan agar suatu perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari aktiva bersih yaitu kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip perhitungan tertentu untuk dianut. Nah, di sini kita akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Saldo pada 1 Januari 2020 tercatat modal saham senilai 4.953 miliar. Tambahan modal disetor 2.711 miliar. Dan komponen ekuitas lainnya, di sini terdapat penambahan pada rugi komprehensif senilai 18 miliar dan pada saldo 31 Desembernya itu mendapatkan total 374 miliar. Saldo laba ditentukan penggunaannya itu senilai 15.337 miliar dan belum ditentukan penggunaannya itu terdapat penambahan dan pengurangan senilai 79.152 miliar. Jumlah bersihnya itu 102.527 miliar. Untuk kepentingan non pengendali, di sini terdapat juga penambahan dan pengurangan sehingga mendapatkan hasil 18.362 miliar. Lalu jumlah ekuitas juga terdapat penambahan dan pengurangan yang nilainya 120.889 miliar. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran keluar dan masuknya uang perusahaan. Pada laporan arus kas, terdapat arus kas dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi, dan juga dari kegiatan pendanaan. Pada kegiatan operasi, terdapat penerimaan dan pembayaran beban, sehingga mendapatkan arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi sebesar 65.317 miliar rupiah. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Ini bisa kita hasilkan dari penjualan aset tetap atau dari klaim asuransi dan juga dari yang lainnya. Sehingga menghasilkan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar minus 35.256 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan, seperti dari pencairan utang bank dan pinjaman lainnya, atau pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya. Sehingga mendapatkan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sebesar minus 27.753 miliar rupiah. Dan ada juga penambahan dari kenaikan bersih kas dan setara kas, dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas, menghasilkan kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 18.242 miliar rupiah dan kas dan setara kas pada akhir tahun 20.589 miliar rupiah. Nah, itu tadi penjelasan tentang laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita ya teman-teman. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay safe and stay healthy ya. See you!